Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu penguji yang telah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini untuk ujian prasidang saya. Yaitu Temanggung Art and Cultural Center merupakan sebuah pusat fasilitas atau tempat seni kreatif dan budaya di Kabupaten Temanggung yang dapat menjadikan area edukasi dan rekreasi. Selanjutnya untuk latar belakang, Kabupaten Temanggung ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki banyak potensi di bidang kesenian, namun dikarenakan adanya budaya modern yang kuat sehingga kesenian tradisional di Temanggung ini mulai dilupakan. Selanjutnya untuk isu dan tujuan, pada isu yaitu terdapat isu pertama yaitu belum terdapatnya fasilitas pusat budaya daerah, yang kedua ada potensi budaya besar tapi masih kurang dikenal luas. Dikutip juga dengan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu pentingnya untuk mengenal keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh daerah sendiri ataupun maupun daerah lain. Selanjutnya untuk tujuan perancangannya yaitu untuk melestarikan budaya daerah, menjadikan tempat destinasi wisata budaya, tempat edukasi budaya, dan kerajinan daerah. Untuk selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan extending tradition, yaitu menerapkan kembali nilai-nilai pada seni dan budaya masa lalu terhadap bangunan. Nanti nilai tersebut dapat diaplikasikan ke dalam konsep, bentuk, dan filosofi pada bangunan tradisional yang nantinya akan melekat dan dapat dirasakan oleh para pengguna. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip pada pendekatan tradisional terdapat 5 prinsip, yaitu ada prinsip pertapakan, peratapan, persungkupan, perkerangkaan, dan persolekan. Dan untuk bagian konsep dasar dari pendekatan extending tradition ini didapatkanlah tagline yaitu quad legacy, yaitu diambil dari tujuan perancangan yang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan budaya daerah Temanggung. Selanjutnya untuk konsep dasarnya yaitu omah grab ya, yang diambil dari karakteristik lokal, tradisi budaya, dan kehidupan sosial yang ada di Kabupaten Temanggung, yang juga disesuaikan dengan tujuan pendekatan yang digunakan. Dari konsep dasar ini terdapat 3 Oke. Sam nanti dan tradisi. untuk lantai papat. Sama guning sora. Berikut adalah integrasi keislaman Oke. pada bagian Baru konsep. barangnya nangis sara, aku tak meluncur ke bawah. Salah satunya adalah di konsep tapak, yaitu keseimbangan alam dan bangunan dengan diberikan lahan hijau dan area terbuka sesuai dengan Quran Surat Al-Rahman ayat 9 yang isinya itu menjelaskan tentang keseimbangan antara alam. Selanjutnya untuk konsep bentuk yaitu pemberian ornamen yang tidak terlalu berlebihan namun masih memiliki kesan budaya Jawa, dan nilai keislaman yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 77 tentang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya berikut adalah hasil rancangan pada bagian set plan area kawasan Temanggung Art and Cultural Center ini diambil dari prinsip pendekatan yaitu ada pertapakan yaitu dengan memaksimalkan penataan massa bangunan dengan kondisi tapak yang dilalui oleh sungai, dan juga mengutip dari penataan rumah adat Jawa yang berdasarkan fungsinya yaitu ada bagian publik, semi-publik, dan juga privat. Berikut adalah terdapat 4 bangunan utama pada perancangan ini, yaitu ada poin A, yaitu ada gedung pertunjukan A, poin B, gedung pertunjukan B, poin C, gedung galeri, dan D ada gedung pelatihan. Selanjutnya pada hasil perancangan ini selanjutnya yaitu dengan prinsip pendekatan yaitu peratapan dengan penggunaan atap rumah Jawa yang memiliki kelebihan dalam menanggapi isu iklim dan juga pengambilan bentuk atap rumah Jawa dengan dari penerapan pendekatan. Berikut adalah hasil rancangan konfirmasi perubahan konsep tapak bagian aksesibilitas dan sirkulasi. Pada bagian konsep awal yaitu akses pada jalan kendaraan khusus yang dibuat mengikuti bentuk tapak, memiliki lebar seluas 4 meter dengan diberikan pendestrian di bagian kanan dan kiri seluas 1,5 meter. Selanjutnya pada bagian hasil rancangan diberikan perubahan terkait bentuk dari akses
jalan kendaraan khusus yang pada hasil perancangan dibuat agar tidak terlalu menukik dan diberikan area kecil untuk taman. Selanjutnya, konfirmasi perubahan konsep tapak bagian tata masa. Pada konsep awal, peletakan tata masa bangunan yang diletakkan sesuai dengan prinsip pendekatan dari prinsip peratapan dari Omah Jawa dan disesuaikan dengan kebutuhan ruang tiap bangunan. Saja pada bagian hasil rancangan terdapat perubahan yang tidak terlalu banyak untuk penataan masa bangunan karena hanya disesuaikan dengan grid layout kawasan. Selanjutnya, konfigurasi perubahan konsep tapak bagian landscape. Ada beberapa landscape taman yang diubah, yaitu pada bagian ada area amphitheater dan juga ada area taman, landscape taman. Yang pada amphitheater pada hasil rancangan itu perubahan bentuk hasil rancangan dibuat lebih simetris dan menarik setelah diberikan area hijau lebih banyak. Dan untuk perubahan landscape taman depan galeri seni pada hasil rancangan dibuat lebih sedikit tanaman dan terlihat lebih terbuka, bertujuan agar lebih mudah jika digunakan untuk kegiatan terbuka. Selanjutnya, konfigurasi perubahan konsep bentuk bagian gedung galeri. Pada konsep awal, perancangan bentuk atap bangunan menggunakan bentuk atap Omah Jawa, yaitu model tajuk, yang diberikan juga atap tumpang agar bangunan lebih indah. Selanjutnya, pada perubahan bagian hasil rancangan, pada bagian bangunan galeri seni, atap diubah dari bentuk tajuk menjadi atap joglo dikarenakan penggunaan atap tajuk tidak sesuai dengan konsep fungsi penggunaan gedung galeri seni. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yang cepat-cepat dinikmati. Oke, Pak. Masih 8 menit. Ini masih 8 menit. Tidak usah buru-buru. Saya juga baru sempat. Dia cepat-cepatan itu biar saya nggak nyoret banyak. Ini untuk bagian set plan dari kawasan. Berikut pada bagian depan, area depan itu ada bagian pintu masuk dan juga langsung ke rancangan. Ini untuk yang dari set plan ya Bu, untuk penerapan dari prinsip pendekatan yang saya ambil ada pertapakan. Yang ini juga mengkoordinasi isu iklim dan area tapak dan juga penggunaan peratapan, yaitu penggunaan atap joglo Omah Jawa yang memiliki kelebihan dalam menanggapi isu iklim karena rata-rata di sana menggunakan atap Jawa model joglo atau tajuk ini karena musim di sana tuh musim hujannya kayak curah hujannya lumayan tinggi gitu. Selanjutnya untuk prinsip dari konsep yaitu ada keterbukaan, yaitu pemberian area terbuka pada area desain, yaitu ada area amphitheater, ada area taman dan juga ada open space bagian belakang untuk kebutuhan yang umum. Selanjutnya untuk sustainable-nya itu adanya area pertunjukan outdoor, dan untuk tradisinya adalah penataan yang diambil dari Omah Jawa itu. Selanjutnya ini juga ada pada prinsip pendekatan juga saya terapkan di sini, yaitu bagian prinsip pertapakan, yaitu memaksimalkan penataan masa bangunan dalam kondisi tapak yang dipisahkan oleh sungai. Jadi dua tapak ini dipisahkan oleh sungai, jadi saya maksimalkan untuk penataannya, yaitu dibagi. Pada bagian atas saya gunakan untuk area pertunjukan seni, ya, yang di bagian bawah ini saya gunakan untuk area galeri seni dan juga ada area penunjang di bagian belakangnya. Selanjutnya untuk contoh untuk penerapan pada bagian denah bangunan,
yaitu bentuk pertapakan, yaitu penggunaan area tapak sebagai bangunan berkaitan dengan kebutuhan ruang. Jadi pembagian ruangnya saya sesuaikan dengan bentuk tapak. Dan juga ada prinsip persungkupan, yaitu pengambilan pemaknaan rumah Jawa dengan zoning bangunan yang dimulai dari pendopo, pinggitan, dan dalaman yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada bagian depan itu terdapat pendopo yang bisa digunakan sebagai lobi pada saat ini, dan juga yang tengah ini untuk area yang bersifat semi privat, bisa untuk pameran seni, yang di sini banyak terdapat display-display untuk seni dan juga karya seni, dan bagian belakang itu terdapat gudang, toilet, dan sebagai area penunjang atau dalam penataan rumah Jawa, yaitu untuk area privatnya. Selanjutnya pada bagian tampak bangunan, di sini saya menggunakan prinsip pendekatan yaitu persungkupan, yaitu pengambilan beberapa fungsi yang sama dengan ruang di rumah Jawa dan dimodifikasi sesuai dengan fungsi utama perancangan. Itu pada bagian pendopo ini saya ambil lagi untuk perancangan saya digunakan untuk area lobi yang bisa digunakan untuk pengguna sebelum memasuki area gedung galeri seni. Selanjutnya untuk peratapan ini pengambilan bentuk atap rumah Jawa sebagai penerapan dari pendekatan tersebut. Selanjutnya yang pada bagian prinsip pendekatan yang saya ambil, yaitu pada bagian tapak ada persolekan, yaitu pemberian ornamentasi bangunan vernakuler dan menggunakan bayangan dan ruang luar untuk mempercantik bangunan. Jadi pada bagian ini saya berikan seperti teras untuk mengitari area bangunan dalam bangunan ini untuk menjadikan area lebih bisa untuk mengakses semua area dalam bangunan. Selanjutnya itu penambahan ornamen pada bagian fasad dengan pola-pola simbolik dan kesenian yang ada di Temanggung. Di sini terdapat ornamentasi untuk pada bagian tembok, yaitu ada seperti ukuran dari batik tembakau. 2 menit lagi. Selanjutnya prinsip pendekatan yang diambil untuk bagian potongan, yaitu perangkaan, yaitu mengambil bagian dari rumah joglo seperti bagian pendopo yang tadi awal digunakan sebagai ruang pertemuan atau tempat pertunjukan. Dan juga saya ambil dari diambil dari ini bentuk atapnya itu, tapi saya modifikasi dengan menggunakan atap jenis baja, jadi tidak menggunakan sokoguru. Sudah, Bu, terima kasih. Mau presentasi apa? Oke, terima kasih. 15. Saya tadi nanya ke Evita, rekaman Pak. Saya tadi nanya ke Evita, Evita ini anak UIN. Evita bilang iya, soalnya saya nggak pernah ngeliat Bu. Terus enggak. Pertama itu urutan gambar Evita, jadi Maulida. Urutan gambar Maulida. Jadi urutan gambar itu saya membahas teknis ya. Saya sudah tidak, karena ini saya pikir ini semua konsep sudah lewat harusnya. Jadi saya tinggal melihat penerapan konsep kebangunanmu. Saya lihat kamu sudah ngasih di bawah banyak banget. Titip ini untuk
ayat Al-Quran itu nanti sama Yai Muhlis itu nggak boleh ada Al-Quran gini Pak ya, nanti dibawa ke kamar mandi sama dia, nanti kita katut bertanggung jawab nanti. Urutan gambar itu di mana-mana, urutan gambar itu yang pertama adalah layout dulu, baru side plan, setelah itu baru eh, setelah layout side plan tampak kawasan, potongan kawasan. Setelah itu baru kamu masuk ke denah, denah yang terbesar dulu, baru setelah itu tampak potongan, baru pindah lagi ke denah lainnya tampak potongan. Oke, itu yang tolong diperhatikan. Karena ini saya lihat loh kok terakhir baru ininya. Dan banyak sekali yang urutannya itu mesti ke side plan dulu baru layout. Nah, aturannya itu adalah layout dulu, setelah dipasangi denahnya baru kita bikin atapnya. Bukan bikin atapnya dulu baru bikin denahnya. Ya. Oke, yang lain juga tolong diperhatikan biar kalian nanti sidang tidak berubah lagi. Terus di layout itu kita memasang memang sudah benar aturan utaranya di atas. Tapi di denahmu nggak usah ada lagi arah panah, yang butuh malah keyplan. Keyplan. Jadi bangunan ini itu ada di mananya. Nah, saya ngeliat di denahmu semua ada arah panah, sudah nggak perlu arah panah, tapi butuhnya keyplannya. Jadi kecilin layoutmu. Tahu keyplan kan Iya, ya? tahu. Oh ya sudah. Kirain nggak tahu. Terus kalau ngelihat layoutmu itu saya bingung karena ada masuk dan keluar tapi tidak ada yang dominan. Antara L dan M itu tidak ada yang dominan. L itu malah harusnya, oh kamu berdasarkan abjad ya. Tak pikir L itu luar, M itu masuk. Tiba ini L masuk, M luar. Iya. Nah, itu tidak ada yang dominan, harusnya kelihatan dominan kalau masuk itu dibuat lebih besar. Jangan antara pintu masuk sama pintu keluar dibuat sama, orang nanti bingung. Pertanyaan saya, ini orang masuk ke sini, itu bayar atau enggak? Gratis, Pak. Hah? Gratis. Terus yang mau ke sini siapa? Mana tadi judulnya tak taruh ya? Biasanya itu saya tujukan untuk orang-orang yang pengen, di sini kan juga ada pelatihannya Pak, misalnya ada yang mau pelatihan seni atau apa di belakang sini, dan kadang ada pertunjukan juga, kayak ada perayaan-perayaan juga kadang bisa digunakan untuk Berarti ada orang yang latihan terus di situ ya? Ini kayak kayak kelas gitu Pak. ini kayak itu Bu dulu, Malang Seni, yang Malang itu loh, yang di mana? Yang di Suhat. Di Suhat. Bukan. Yang di waktu tuh. Sekarang MCC dulu ada di situ loh, di dekatnya Splendid. Dulu Malang Seni kayak gitu. Kamu nggak tahu ya? Enggak tahu. Ya, yang di sininya. Jadi ini Splendid, yang di sini tuh loh dulu ada Malang Seni apa gitu. Apa kayak gitu. Ini Temanggung Art Culture and Center. Temanggung, iya. Ya wes, begitu aja anggap. Nah, itu pertama. Jadi tolong besarin sendiri, kasihin sculpture biar orang tahu bahwa di situ adalah pintu masuk. Iya. Ya, jadi kayak Win itu kita nggak tahu mana pintu masuk, pintu keluar, itu kan bingung kita di depannya. Kamu bingung kan ya? Nah, terus berikutnya setelah masuk dari parkir harusnya ada hall besar untuk menerima, tidak langsung ketemu dengan amphitheater. Oh iya. Ya, jadi semua orang berkumpul dulu, soalnya di situ juga di daerah pintu keluar juga ada parkir. Ya, ya kan ya? Iya Pak. Padahal antara parkir sebelah masuk dengan keluar tidak terhubung. Kan tambah bingung kan ya? Harusnya gabungin jadi parkirnya jadi satu, terus setelah itu temuin dengan hall besar sehingga orang berkumpul dulu. Kamu pernah ke Jatim Park? Pernah kemana lagi? Ini masuk YouTube Pak? Us. Pokoknya jadi parkir dihubungin. Setelah itu ada hall besar orang untuk menerima. Setelah itu baru dia masuk ke gedung utamanya dulu, yang mana yang kamu mau berikan. Oke, kalau ada seperti itu akan lebih bagus. Terus mana tadi catatannya itu? Nah, ini ada sungai. Sudahkah kamu memperhatikan garis sempadannya? Sudah Pak. Ini saya bahkan 10 meter dari sungai terus baru Itu bangun. sungai apa? Sungai besar, sungai kecil? 8 meteran lebarnya. Ya, itu masuk di golongan sungai apa? So, Belum dicari ya, nanti cari tahu itu golongan sungai apa. iya. Ya, terus ada dua bangunan yang terpisah. Saya lihat hanya dihubungkan oleh jalan aspal kiri dan kanan. Ya kan? Ya kan? Yang kiri dan kanan toh ini. Tapi tidak ada jembatan melewati sungai itu. Padahal kalau ada jembatan, nah itu kan jalan kiri dan kanan dan cukup jauh kan ya. Di tengah-tengah nggak ada. Kalau kamu bikin jembatan
Enggak tahu. Alchemy of Soul. Oh. Tahu kan? Dia kan selalu ada itunya skinnya di sungai kan ya? Nah, ya, Alchemy of Soul itu kan skinnya kan mesti selalu di atas jembatan sungai itu kan ya? Dia ketemu dan lain-lain. Nah, itu kan keren kalau ada kayak gitu karena ini kan tentang art dan culture. Oke? Nah, sungainya dimanfaatin kasih jembatan sehingga dua bangunan itu juga terhubung. Oke, itu masukan dari saya. Terus berikutnya masuk ke denah. Di denah ini saya tidak membaca. Ayo, waktu kok habis. Kurang 9 menit. Di denah ini saya tidak terserah. Denah galeri lantai 1. Oh, yang bikin bingung susunannya Cen. Gak apa-apa wes, terserah wes. Bu, ini potong loh ya, waktunya. Iya, Pak. Ada perpanjangan waktu. Kok sinyalnya? Kamu kapan maju, Evita? Awal Mei masih libur kok. Oh, 4 Mei. Oh, 4 Mei. Kita libur sampai kapan sih, Bu? April. Oh, ya. April nambah sih. Enggak, Bu. Saya enggak kemana-mana kok, Bu. Pokoknya enggak Di tanggal 28. Tahu nggak ada tangga naik, padahal itu juga tidak kebaca. Saya nyari elevasinya berapa, nggak kebaca, hanya tulisan 0,80, tapi yang bawahnya nggak kelihatan yang terasnya elevasi berapa. Ya, Ya, jadi nanti tolong ditambahin. Kalaupun ternyata di situ, saya ngelihat ke denah, ternyata di denah memang langsung teras terus langsung naik ini 80 cm ya. Ya, Berarti di sana ahli bela diri semua kayaknya. Ya, itu tolong diperhatikan. Siapa tadi namamu? mau ditengara. Farah. Evita. Karena di sebelah saya Pak, jadi saya sebut. Ini anak bimbingan saya Pak. Hari ini dia memerahin pipinya. Biasanya yang saya tuh suka memperhatikan Bu Prima, Bu. Saya suka gradasinya. Gradasi di sini dia. Oh, skip. Barang apa aja yang mau dipajang. Saya nggak ngelihat kamu, pokoknya saya lihat, oh cuma asal kotak. Berarti ini nggak paham barang apa yang kamu mau pajang. Ya, Pak. Jadi nanti tolong buatin barang apa yang kamu mau pajang, sehingga nanti desainnya akan berbeda. Galeri lantai 2 pun kan juga kamu hanya bikin kotak-kotak aja, tapi nggak tahu yang mau dipajang apa. Oke, Farah? Ya, Pak. Terus tampak depan galeri, saya suka bangunannya, makanya tidak ada komentar sama sekali untuk tampak depannya. Cuma kemarin ada komen daripada dosen, tanah itu nggak usah dibikin sampai bawah, jadi cuma garis gitu aja. Oh ya. Ya, banyak yang komen, Pak Aldrin, Bu siapa lagi tuh tanah ini. Nanti takutnya di bawah ada mayat, kamu nggak kelihatan, di situ ada mayat kelihatan. Oke, nah ini potongan galeri AA. Iya. Ya, kamu sudah tahu kekurangannya apa aja di Iya, potongan? tahu. Apa aja? Tidak ada ukurannya, Ya, kurangnya belum ada, terus struktur atap tidak strukturnya kelihatan, tidak jelas juga. terus tahu-tahu ada pondasi mancap tapi tidak kelihatan dilubangi tanahnya. Iya. Siap. Oke, sama yang di tengah terlalu dalam, yang kiri kanannya landai. Padahal kan harusnya sama aja dalamnya. Iya, Pak. Oke, terus saya lupa. Tadi di layout itu ada dasar untuk kembali ke layout. Sebagai arsitek harusnya ada dasar untuk meletakkan layoutnya. Jadi ya ini saya nggak ngelihat karena dia rata bawah, rata atas, tapi yang itu as tengah, tapi sampingnya kayak nggak imbang dengan sebelahnya. Iya. Paham ya maksudku ya? Yang mana? Yang ini? Ya itu kan rata bawah, tapi atasnya dia nggak rata. Ya. Oke, tapi ketika ditarik dengan garis sebelahnya agak geser. Ya, Iya, beda. jadi maksudnya kalau bisa kamu ngambil seperempatnya, sepertiganya, seperduanya, atau berapanya itu pakai dasarnya. Oh, Ya, itu dulu waktu mendesain di mall dulu kah? Di mall kah? Ya, di grid Yang kan? awalnya enggak, Pak. Terus saya pas waktu masuk lab perancang itu baru saya grid lagi. Tapi ini ada yang tidak sesuai grid Iya, ya? ada yang Oh iya, siap. Di mall. bagian atapnya aja. Tapi kalau untuk layoutnya, iya, Pak, layout bangunannya udah saya sesuaikan gitu, Pak. Oh, tapi atapnya tidak sama, Iya, karena kelihatan atapnya dari kayak atapnya masih ya. beda gitu, Pak. Ya nanti tolong diperhatikan sama itu tadi. Coba kembali ke layoutmu, karena tidak kelihatan tangga naik kan ya? Iya, tangganya. Tidak ada tangga kan, langsung bluk. Sama Ya, itu ruangan apa di depannya ya? Ini kayak pendopo gitu, tapi saya gunakan buat kayak lobby gitu, buat sebelum masuk ke. Oh, berarti dari amphitheater masuk ke situ dulu terus lurus ke sana.
Bebas, Pak. Orang-orang terserah, Pak, mau itu nggak mau. itu yang tidak boleh. Oh, harus ada alurnya, Pak. Jangan bikin bebas. Oh ya. Karena akan jadi bingung kalau bebas. Tadi Bu Nuni mau Maksudnya, mendikan. maksudnya itu kan tiap tiap maksud saya itu Pak, maaf Pak. Maksud saya itu kan tiap bangunan itu memiliki fungsi kayak tergantung penampilannya tuh beda-beda gitu kan, Pak. Misalnya di sini ada pertunjukan tari, di sini ada wayang gitu, Pak. Orang tuh terserah mau Ngelihat nonton yang mana gitu. Ya, tapi ada satu, berarti kalau gitu ada satu tempat yang membuat mereka berkumpul di situ baru milih. Oh iya, Pak. Kalian kan tidak kelihatan mana tempat yang mereka mau berkumpul dan milih nggak ada, jadi nanti bingung. Oh iya. Nah, itu yang banyak sekali terjadi sekarang. Ya, saya selalu mengomentari kayak kebun binatang Surabaya. Saya masuk nggak tahu mau kemana. Jadi sini loh, tibanya sudah 2 kali loh. Lah kok ini lagi? Lah kok ini lagi? Karena dia tidak nata dengan baik. Kayak gitu. Terus kemarin bayangan kami Santera tidak, saya kan habis ngajak mahasiswa ke sana. Bayangan kami Santera tidak ditata dengan baik. Ternyata juga lumayan tertata. Yang paling bagus itu Jatim Park 2. Penataannya, jadi alurnya bagus. Nah, kalau kamu mau pemilihan gitu berarti kasih satu hall orang berkumpul kayak tadi. Setelah itu nanti di situ ada panah ini. Kalau enggak kamu kasihin TV atau apa di depannya biar kelihatan. Oke, terus ruang denah pertunjukan itu juga sama, terasnya ada, sama lobbynya juga tidak ada penghubungnya antara kiri dan kanan. Ya, jadi mungkin memang para pemain taekwondo atau pencaksilat jadi berpindah dari gedung ke gedung loncat. Kemarin saya habis nonton itu Bu, nonton lagi. Nggak boleh nonton Ramadan, ngaji Pak. Nah itu terus masuk denah pertunjukan A, tolong rubah ke denah pertunjukan A, waktu saya kurang 1 menit. Nah itu kan denah pertunjukannya di tengah, tapi beberapa kursi itu kayaknya saya bingung, kenapa kamu natanya gitu ya? Iya Pak, saya penataan ininya masih sudah belum mantap siap, saya. nggak apa-apa, tapi lengkap. Memang saya selalu bilang ke mahasiswa bimbingan saya, maju lengkap maju, karena kan beda sudut pandang dosen itu mesti ada salahnya, jadi sudah biarin aja. Nah itu tapi tolong, itu ada ruang rias. Apakah di situ pria dan wanita bergabung berias di situ? Iya. Berarti tolong dipisah. Nanti toiletnya juga pisahin sekalian. Jadi toilet pria dengan ruang rias pria deketin dengan sana, laki-laki dengan laki-laki dideketin dengan seperti itu, termasuk ruang ganti. Iya. Ya. Terus tadi potongan ini sudah saya tandain ya. Semua potongan tidak ada seperti itu. Terus ruang pertunjukan B juga hampir sama. Itu pertunjukan B lantai 1 itu backstage-nya digambar. Itu kan tidak ada, hanya tulisan backstage tapi tidak ada dinding pemisahnya. Ya di situ tidak kelihatan 2 garis, paling enggak dia kelihatan 2 garis. Paham ya? Iya Pak. Tidak ada tangganya juga, makanya jagoan Pak di sini tuh. Jagoan Bu, ahli. Tadi tuh ada yang kurang kayaknya. Ada yang ruang latihan tari. Oh bukan. Ada ruang latihan tari sama toiletnya ya. Perhatikan toiletnya, jangan berdekatan gini antara pintu masuk laki-laki dan pria. Dan kalau ada ruang rias, pisahin sekalian aja berarti. Ruang rias dipisah sekalian. Kamu nanti kalau mau asistensi ke saya boleh. Bareng sama Hana. Nah ini juga untuk galeri tadi, kamar mandi dipisahin, dikasih tutup yang bagus ya. Iya. Ini tadi sudah saya bahas. Ada ruang pelatihan tari tadi, terus tangganya di tengah-tengah. Nah ini, ruang pelatihan denah G pelatihan 1. Kalau itu ruang latihan tari, ya ruang latihan tari, saya tadi mikir, kenapa kok 2 tangga, terus dipasang di tengah. Saya lihat lantai 2-nya, ternyata lantai 2-nya nggak ada apa-apa. Ada void yang cukup besar, itu sayang sebenarnya. Jadi kalau bisa, tangganya, kalau dia tidak menjadi sesuatu yang penting untuk ke lantai 2, tangganya pindahin aja. Jadi orang bisa menari latihan tadi dengan baik, nggak keganggu dengan orang yang mau naik ke atas. Kan itu dia kudu ke tengah dulu kan ya? Iya. Kudu ke tengah dulu. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau pindahin aja, geser ke samping ruang administrasinya atau ruang gantinya kamu pindah atau apa. Karena lantai 2-nya juga ternyata fungsinya hanya ada ruang studio, tapi cukup besar void-nya. Mending besarin studionya, kecilin void-nya. Ya, besar banget itunya. Selebihnya kayaknya sudah bunuh nih. Sampun. Saya berdasarkan gambar insya Allah sudah. Atur nuwun Bu. Tadi ya masukan
Yang entrance utama Ya, dari apa Iya. sama yang perbangunan. Lagi seneng. Bayangkan di Saintek Mau pulang. di depan tuh Ada loh. teras lobby ada teras tuh yang lebih ini. Oke. Untuk selanjutnya monggo Pak Majelis waktu 10 sampai 15 menit. Itu kedengaran tadi saya bisik-bisik Pak ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat ya. Jadi kalau kita lihat arsitek itu kan storytelling ya. Nah, karena ini storytelling, sebenarnya orientasi atau misi dari perancangan ini apa? Tujuan dari perancangan ini ya, Pak. Oke, apa? Tujuan saya itu sebenarnya untuk mewadahi kegiatan kesenian yang ada di Temanggung gitu, Pak. Soalnya di sana tuh tidak ada gitu. Tidak ada pusat keseniannya itu, Pak. Oke. Jadi kayak pada orang-orang tuh hanya latihan di lapangan atau ada Ya, acara yang diharapkan sebagai pusat seninya, yang diharapkan ada rekayasa sosial apa yang akan dihasilkan? di situ juga saya harapkan ada pertukaran budaya juga, misalnya ada pengunjung dari luar melihat budaya yang di Temanggung kok seperti ini, jadi oh bedanya di tempat saya seperti ini gitu, jadi kayak bisa juga jadi sarana Oke, kalau sudah bertukar budaya, harapannya apa? bisa membangun apa namanya, membangun Apa? Susah ya istilahnya. diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kan gini, ada isu kerusakan lingkungan dan ada isu kerusakan sosial. Iya. Nah, saya takutnya ini menambah daftar kerusakan sosial. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan sosial, bisa jadi para budayawan. Ya. Karena untuk menjaga tatanan Sosial. budaya. Nah, ini bangunan ini misinya apa? Orientasinya apa? Nah, karena kita mahasiswa arsitek UIN, jadi harapannya misinya inline dengan misi kekhalifahan. Jadi rahmatal lil alaminya masuk. Jadi ini nanti ditambahkan bahwa yang kita maksud budaya adalah wisdomnya. Lokalis. Tadi saya ngomong gitu. Oke. Jadi wisdomnya dari ini karena dia storytelling, ada misi yang kita bawa tentang budaya-budaya baik yang dari zaman dulu yang perlu kita lestarikan. Bukan memperpanjang tradisi. Ini apa maksudnya yang mengguni halaman 3 ini, memperpanjang tradisi. Lebih ke mempertahankan. Oke, cari istilah di dunia sosial ya. Iya. Memperpanjang tradisi. Melestarikan tradisi lebih bisa dipahami ya. Iya. Nah, itu ya. Nanti ditambahi pada isu perancangan bahwa budaya yang kita harapkan adalah terbentuknya begini dan begitu. Karena ini bagian dari rekayasa sosial. Karena judulnya adalah center, bukan pojok ya. Yeah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Karena kita arsitektur Islam, ada prinsip-prinsip sains Islamnya. Coba mungkin bisa disampaikan di sini. Prinsip arsitek Islamnya ada di mana saja? Atau nilai-nilai Islam ya di dalam arsitekturnya. Saya terapkan di beberapa perancangan ini pada bagian ini Pak, pada bagian konsep kan terdapat konsep dasar, di situ ada saya kutip beberapa dari nilai-nilai keislaman yang ada di Al-Quran. Misalnya pada bagian konsep dasar ini ada tradisi, yaitu penyertaan setiap unsur budaya di bangunan. Jadi pada Quran Surat An-Nahl ini yang isinya itu untuk saling melestarikan
budaya yang ada gitu Pak. Jadi pada bagian selanjutnya untuk sustainable ini adanya keberlanjutan dari tradisi dan bangunan yang sudah ada sesuai dengan Quran Al-Baqarah ayat 60, dan juga untuk keterbukaan yaitu karakteristik rumah Jawa yang memiliki keterkaitan dengan alam dan sekitarnya, sehingga dasar kutip Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang mengandung tentang keseimbangan antara alam dan juga bangunan. Coba. Terus selanjutnya untuk bagian konsep tapak juga saya berikan nilai keislaman, yaitu ada keseimbangan alam dan bangunan itu pada surat Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Terus untuk memperhatikan keadaan lingkungan itu pada surat Al-Baqarah ayat 11. Dan pada konsep bentuknya ini saya tidak pemberian ornamentasi yang tidak terlalu berlebihan, tapi masih memiliki kesan Omah Jawa yang sesuai dengan nilai keislaman, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 77 tentang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, potong ya. Kalau dikatakan integrasi keislaman pada dunia arsitek itu apa sebenarnya yang dimaksud itu apa? Kayak dikaitkan gitu Pak antara semua yang ada di perancangan arsitektur. Kalau nggak ada kaitannya bagaimana? Kan itu dikaitkan. Karena kalau menurut saya tuh Islam itu tuh bisa dikaitkan dalam kehidupan gitu Pak, termasuk dalam di bidang arsitektur. Jadi semuanya bisa dikaitkan gitu Pak. Bahasanya mungkin lebih tepatnya kita menggali nilai-nilai Iya. yang pengembangannya inline dengan Islam, jadi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oke, pertanyaan terakhir tentang pendekatan extending tradition ini maksudnya apa? Pendekatan extending tradition ini dari saya menggunakan pendekatan extending tradition ini soalnya saya mengambil dari potensi yang ada di daerah saya. Jadi saya bertujuan juga agar budaya yang ada di daerah saya itu saya terapkan di bangunan saya dengan pendekatan extending tradition ini, karena prinsip-prinsipnya juga saya terapkan di bagian perancangan saya. Oke, budaya apa yang mau di zoom? Kalau saya itu extending tradition ini saya tekankan pada bagian budaya lebih ke rumah tradisional Pak. Jadi semua prinsipnya itu saya seperti pertapakan, persungkupan, peratapan, rumah tradisi ya. itu wujudnya, tapi wisdomnya apa? Nilai-nilai apa? Misalnya pada bagian nilai-nilai seperti misalnya rumah joglo itu ada pembagian dari zona publik, semi publik sama privat kan Pak. Jadi itu saya terapkan juga pada perancangan saya dengan peletakan tatanan massa itu sesuai dengan fungsi yang sama dengan fungsi dari rumah joglo tersebut. Jadi yang perlu diungkap di situ bukan sekedar bangunan fisiknya, tetapi ada nilai-nilai yang perlu diungkap. Ya. Nah, itu namanya budaya ya. Ya. Oke, nah kalau dikaitkan dengan Islam, extending tradition, Islamnya bisa masuk di mana? Atau pengembangan nilai-nilai Islamnya apa di situ? Kira-kira? Kalau saya bukan dari secara extending tradition-nya, kalau menurut saya bagi berdasarkan elemen-elemen yang ada di dari pendekatan tersebut. Oke. Jadi saya jabarkan lagi, jadi saya gali lagi nilai-nilai keislamannya, dan saya dapatkan beberapa dari ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan elemen pertapakan, elemen-elemen pendekatan. Nanti itu dibikin ini ya, dipisahkan sendiri ya. Jadi ada nilai-nilai di dalam extended tradition, keseimbangan alam, kelestarian tradisi,
apalagi penggunaan ornamen yang tidak berlebihan, kemudian pemilihan struktur yang kokoh, mungkin ditambah yang bukan hanya yang kokoh tapi yang tidak merusak lingkungan. Baik, itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Ini ada catatan yang perlu direvisi ya. Nanti diperbaiki lagi. Terima kasih. Masih mungkin kalau saya tahu ini batas tapaknya yang mana, mungkin yang lain karena yang di luar sama yang ini tuh warnanya sama gitu ya. Batas tapaknya diperjelas, terus yang background yang di luar tapak itu agak di blur atau di ini ya, nggak sama tajam dengan yang tapak. Terus sama pengolahan ini belum ya? Iya Bu, yang landscape-nya. Vegetasi, landscape-nya itu ya. Itu sih kalau dari saya. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita masuk ke sesi ketiga. Jadi karena ada kalau